Kabar mengejutkan kali ini harus datang dari selebritis Roro Fitria. Ya, selebritis yang kerap memanggil dirinya dengan sapaan Nyai itu ternyata sedang terlibat dalam persoalan perdata One Prestasi dengan sosok berinisial B, seorang pebisnis yang membangun usaha jasa di bidang event organizer. Ketika ditemui beberapa waktu lalu, Roro Fitria dan tim hukum bahkan mengaku telah mengirimkan surat somasi. Lantas, seperti apa penjelasan Roro Fitria terkait langkah hukum yang sedang ia tempuh? Jadi benar adanya per hari ini Nyai dan juga tim kuasa hukum kurang lebih ada 7 orang di surat kuasa. Di kanan Nyai ada Mas Asgar selaku ketua tim lawyer, di sebelah kiri ada Pak Rocky. Nah, per hari ini telah dilayangkan surat somasi kepada inisial B dari PTS yang telah melakukan One Prestasi. Adanya surat perjanjian yang tidak terlaksana, kewajiban yang bersangkutan kepada Nyai. Padahal kewajibannya telah Nyai sampaikan di awal. Iya, studio seperti studio media, foto buat itu juga event jatuhnya. Event. Oke. Aku langsung ke owner. Langsung ke ownernya. Oke. Aku ngerasa ditarik ulur gitu. Padahal ini kan sebenarnya gampang banget ya. Kalau misalnya kayak Nyai, kalau misalnya memang Nyai punya skill untuk multimedia, pasti Nyai kerjain sendiri. Ini kan gampang banget gitu loh. Maksud kan nggak mungkin Nyai minta tolong tentang multimedia sama tukang sayur, kan nggak mungkin. Kan ini emang job desk dia. Dia aja punya kayak menu-menu di PT-nya tuh buat ini. Nah, ini kan bisa memprovide beberapa menu tentang media itu kan karena memang itu job desk dia kan gitu. Jadi ya aku nggak akan bisa mentolerir. Bila ditarik ke permulaan, kekecewaan Roro Fitria sejatinya beratar pada pihak I.O. yang tidak mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan kesepakatan. Akibatnya, beberapa video yang seharusnya sudah tayang di mana-mana terpaksa diundur tanpa kejelasan. Kekecewaan wanita dengan gelar kehormatan dari Kesultanan Solo itu semakin bertambah parah usai pihak I.O. disebut-sebut tidak menunjukkan itikat baik. Lantas, seperti apakah ungkapan kekecewaan Roro Fitria terkait sikap pihak I.O.? Saya sangat menyayangkan dan tidak ada itikat baik. Ditelepon oleh manajernya tidak diangkat, di WA tidak direspon. Lalu ya sudah, karena menilik surat kerjasama sebelum yang telah dibuat sendiri oleh pihak B itu dilanggar. Jadi tidak ada file sama sekali yang diberikan kepadanya. Karena tidak ada itikat baik selama 1 bulan, itu dia baru bisa nyetorin 1 file. Itu jadi Nyai itu dengan udah arguing berkali-kali ya, udah telepon, WA nggak diangkat, terus kadang suka diangkat, terus dijanjiin hari ini ternyata enggak. Akhirnya aku memutuskan yuk kita ketemu gitu loh. Nyai nggak suka berlarut-larut gitu, karena ini sebenarnya simpel banget ya, simpel tapi caranya yang dia aku ngerasa dikerjain gitu. Jadi udah yuk kita duduk bareng. Akhirnya ketemu di sekolahnya Sultan waktu itu di lobinya. Terus aku tanya, Mas ini maunya gimana? Mau baik-baik atau enggak? Karena kan Mas sendiri yang bikin perjanjian. Kalaupun tidak ada kesalahan di kemudian hari atau pertentangan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, bisa dilakukan dengan jalur hukum. Maunya baik-baik atau enggak? Ya baik-baik dong Nyai, tolongin. Ya udah, jadi Mas maunya gimana? Ini tanggal berapa untuk item A B C D E gitu. Ada 4 file yang harus disetorkan ke Nyai. Dia tulis sendiri tuh tanggal ini sekian, sampai di jamnya pun dia kasih tahu ke Nyai. Nah udah. Terus kalau misal aku nggak mau main-main ya Mas, jadi ini di sisi samping tulisan Mas ini ada paraf kita berdua, oke. Itu di atasnya ada tertulis materai juga gitu. Tapi sampai dengan saat ini udah bulan 11 ya, nggak ada itikat. Kini, pihak Roro Fitria tengah menantikan respon dari pihak I.O. sebelum menempuh langkah selanjutnya. Dalam kesempatan yang sama,
Roro Fitria dan tim kuasa hukum juga sudah membeberkan kalau pihaknya siap melayangkan gugatan perdata Wan Prestasi bila mana pihak lawan tidak kunjung menunjukkan itikat baik. Lantas, bagaimana langkah yang akan diambil pihak Roro Fitria bila pihak I.O sudah menunjukkan itikat baik, namun tidak dapat mengembalikan dokumen video yang hilang? Aku nggak terima. Oke. Proses Kan masih tetap berjalan. Itu konyol. Oke. Itu konyol banget. Jadi, masa di handphonenya ada stay di handphone orang yang seharusnya membantu kinerja Nyai, membantu agenda-agendanya, kok malah hilang, kan nggak mungkin, tuh konyol. Menurut kami karena bidangnya dia menyimpan satu data, membuat suatu video, itu kan yang paling core-nya mereka, core bisnisnya mereka. Jadi kalau itu hilang pun, ya bagi kami konyol itu. Sama saja. Mereka tidak usah lagi melakukan pekerjaan profesi mereka. Kayak contoh nih, contohnya ini di-hire, udah dikontrak melalui legalitas surat kontrak, suruh show nyanyi. Di hari H suaranya nggak ada. Itu kan konyol. Yeah. Itu udah. Kalau nggak analoginya seperti kita minjeman uang di bank, tapi ternyata uang kita hilang di bank, padahal kita ingin save di bank itu. Nah itu sangat konyol. Kalau dia sih terakhir bilang sama Nyai itu waktu pas ngasih yang file pertama, dia bilang minta maaf. Terus udah gitu bilang ada beberapa karyawan dia udah mengundurkan diri atau apa. Itu kan bukan urusan Nyai. Teknis kamu di internet ya teknis kamu di internet. Yang penting Nyai udah bayar kamu kasih feedback hasilnya mana. Udah gitu, sesimpel itu. Kalau klien kan nggak mau tahu. Dia bilang ada yang resign lah, ada yang apa lah, bodo amat. Entah apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkinkah perkara ini memang harus sampai ke ranah pengadilan atau bisa diselesaikan secara baik-baik? Namun di sisi lain, Roro Fitria mengaku bahwa kekecewaan ini juga terasa semakin berat lantaran I.O yang kini berseteru dengannya ternyata hasil rekomendasi rekan sesama artis. Belum lagi, bila membahas jika persoalan yang sama sempat terjadi sebelumnya dan menimpa Roro Fitria beberapa waktu yang lalu. Lantas, seperti apakah keluh kesah Roro Fitria usai kembali harus terlibat persoalan hukum? Dari rekan artis juga ya. Jadi yang Nyai bingungin tuh kalau editing yang temennya itu kok bisa cepet, kok Nyai kok lama, tuh apa masalahnya, itu apa gitu. Even kalau misalnya file hilang atau file rusak atau apa tuh ngomong gitu, dan ngomongku juga aku juga nggak bisa terima sebenarnya loh, momenku nggak bisa kembali. Udah gitu preparation aku kan benar-benar perfect ya, kok kamu gitu aja gitu. Masa lebih duluan dari handphone Nyai daripada yang kamera besar. Yang kamera besar sekali jalan tuh 2 kamera besar yang keluar. Ini kali kedua lo nya punya tim YouTube yang nggak bisa dinalar. Jadi nggak terduga-duga. Yang sebelumnya pertama yang 3 tahun yang lalu ketika Nyai juga ngebangun YouTube Nyai itu di beberapa bulan kemudian tuh tahu-tahu passwordnya diganti sama dia. Karena ini saking percayanya gitu loh. Dia yang take record, dia yang edit, dia juga yang upload gitu. Terus ketika dia mention suatu nominal pengen istilahnya kasbon yang nggak sesuai dengan gajinya yang gede lah, pokoknya dia sering kasbon. Tahu-tahu passwordnya diganti karena aku nggak kasih gitu. Jadi agak-agak ngeri-ngeri juga nih kalau punya tim gitu ya. Sekarang aku udah percaya semuanya, aku bayar di depan, ternyata begini lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.